Di kalangan car enthusiast, siapa yang tidak mengenal istilah Japanese Domestic Market atau disingkat JDM? JDM sendiri identik dengan kendaraan yang berasal dari negara Jepang dan membudaya cara hidup bagi penggemar mobil di seluruh dunia yang dipengaruhi oleh dunia motorsport. Budaya jalanan dan kemajuan teknologi, salah satunya sebut saja yang melegenda adalah Nissan Skyline GT-R. Disebut sebagai mobil sport Jepang paling ikonik yang tak lekang dimakan waktu, sedan coupe tersebut menonjol sebagai salah satu yang paling awal dan paling ikonik dari tempat parkir. Lalu, dari sekian banyaknya produk JDM yang pernah dihasilkan produsen negeri bunga sakura, apa saja yang paling menarik dan berhasil menebarkan benih virus ke dunia global? Dan berikut adalah 10 mobil JDM paling populer di dunia. Toyota Supra merupakan salah satu ekspor terbesar Jepang sekaligus ikon kinerja global dan memiliki populasi penggemar di berbagai penjuru dunia. Mobil Toyota Supra generasi keempat atau MK4 ini menjadi Supra yang paling dikenang sepanjang masa dengan performa dan ketenarannya baik di ajang balap maupun layar perak. Supra MK4 menjadi salah satu mobil sport Toyota yang paling populer dan juga pernah dipakai pada film Fast and Furious. Toyota Supra MK4A80 dibekali oleh mesin andalan Toyota 2JZ GE yang menyemburkan tenaga sebesar 220 horsepower di putaran mesin 5.800 rpm. Dengan dua pilihan transmisi, manual 6 kecepatan atau otomatis 4 percepatan, Supra MK4 juga diproduksi dengan pilihan mesin twin turbo, yaitu Toyota 2JZ GTE, yang bisa menyemburkan tenaga sebesar 276 horsepower dan bisa mencapai 0 hingga 100 km per jam dalam waktu 4,6 detik dengan kecepatan maksimum 250 km per jam. Toyota Corolla AE86. Brand Toyota tampaknya menguasai di segmen JDM ini selain Mazda. Tidak hanya satu, tetapi ada dua, bahkan lebih, yang memiliki kepopulerannya di dunia. Ada Corolla AE86, sedan coupe yang dimunculkan dalam film Inisial D pada 2005. Ini memperlihatkan kemampuannya dalam atraksi ngedrift di Gunung Akina. Selama bertahun-tahun Corolla telah menjadi segalanya bagi semua orang, mulai dari pengelaju yang handal hingga ikon kinerja yang merupakan ketenaran AE86 dari film Initial D. Nissan 350Z Fairlady. Nissan 350Z yang digunakan salah satu pemeran pembantu Fast and Furious Tokyo Drift, Takashi Raja Drifting di Jepang, film yang menyodorkan aksi drifting, dan aksi ini cukup populer di tahun 2006. Bahkan film ini telah mempopulerkan gaya drifting di negara-negara Asia. Menurut spesifikasi yang dicantumkan, Nissan 350Z ini memiliki tenaga 276 horsepower dengan akselerasi dari 0 hingga 100 km per jam hanya dengan waktu 5,9 detik, sementara top speednya mencapai 155 mil per jam atau sekitar 200 km per jam. Mazda MX-5 Miata juga memiliki mobil beraroma sporty yang dinamakan MX-5 Miata. Sedan coupe bertubuh kompak ini terhitung terjangkau di masanya, hadir untuk menjadi pilihan bagi seseorang yang mengidamkan mobil sport dengan dana terbatas. Memulai debutnya pada tahun 1989, MX-5 adalah penerus spiritual untuk mobil sport Inggris dan Italia di tahun 50-an dan 60-an. Dibangun senada dengan Lotus Elan, ringan dan kompak, konon sampai produksi terakhir, Miata MX-5 telah terjual di pasaran lebih dari 1 juta unit. Selain 350Z, Nissan Skyline GT-R, mobil sport coupe yang fenomenal, dengan julukan Godzilla, ini berorientasi pada performa akselerasi mobil untuk jalanan umum dan arena sirkuit. Terbentuk menjadi identitas mobil performa kencang asal Jepang, dihidupkan kembali pada tahun 1989. GT-R menandai perkenalan mobil biturbo inline six dengan sistem penggerak semua roda atau all-wheel drive. Subaru Impreza WRX STI terlahir untuk mendominasi kejuaraan rally dunia. Subaru Impreza WRX dominan sebagai evolusi dari mobil Impreza yang cukup sederhana dengan pencapaian yang sempurna, disebut mencapai puncak saat Subaru Technica International atau STI membumbui model tersebut dengan mengubah sumbu guna menghasilkan performa yang lebih besar
dan handling yang lebih baik mendominasi di jalan dan sirkuit rally. Disebutkan dari berbagai sumber, tipe WRX sebagai pelopor awal sistem turbocharging untuk mobil jalan, plus sistem penggerak 4 roda atau all-wheel drive, dan beberapa penguncian diferensial yang memungkinkan performa tingkat tinggi di semua medan jalan. Honda Acura NSX, supercar Jepang ini muncul pada tahun 1990 ketika Honda merilis NSX dengan aerodinamika dan desain kokpit yang dipengaruhi oleh jet tempur 16 dan masukan tentang pengembangan dari juara dunia. Formula One, e-tron Senna, supercar bertubuh aluminium semuanya. Menjadi legenda dunia otomotif, NSX ditenagai oleh mesin V 63.0 liter aluminium VTEC yang menghasilkan tenaga sebesar 270 horsepower. Itu menjadi terkenal karena membunuh supercar Italia, tetapi lebih dari itu dapat digunakan setiap hari. NSX menjadi supercar sehari-hari jauh sebelum Audi R8 atau Porsche 911 mengambil segmen tersebut. Selain MX-5, dalam kumpulan katalog JDM terpopuler ini juga ada Mazda RX-7 yang juga tak lekang dimakan zaman meskipun RX-7 adalah yang terbaru dalam garis panjang model RX series sejak 1968. Generasi FD Mazda RX-7 yang mengokohkan mesin rotary di hati dan pikiran para penggemar otomotif. Mesin rotary, twin rotor 13B dilengkapi dengan twin turbocharger sekuensial, diproduksi secara massal pertama yang diekspor dari Jepang. Mesin yang dibenamkan itu memberikan torsi putaran tinggi yang diperlukan untuk memberikan kinerja supercar mobil sport yang ringan. Mitsubishi juga tidak ketinggalan pamor, lantaran memiliki Lancer Evolution yang juga punya kalangan fanatik. Lancer menawarkan style, interior yang simple dan mewah, tapi tidak kehilangan unsur sporty yang menjadikan sedan 4 pintu ini sebagai mobil koleksi idaman. Sejatinya, produsen Mitsubishi menciptakan Lancer guna menjawab persaingan di kelas sedan penumpang yang dapat teruji di kancah rally dunia. Literasi terakhir, Evolution 8, tetap diproduksi selama 10 tahun sebelum Mitsubishi akhirnya menghentikan produksinya karena pihak pabrikan mengklaim akan lebih fokus mengembangkan SUV. Sepanjang sejarah telah ada banyak mobil sport ikonik yang bermunculan dari Jepang. Salah satunya adalah Toyota 2000 GT yang disebut paling menonjol sebagai salah satu yang paling awal dan paling ikonik di kalangan mobil JDM. Bukan hanya karena ditampilkan dalam film 007 sebagai kendaraan convertible, tetapi mobil yang punya style mirip Jaguar E-Type ini memastikan bahwa mobil sport Jepang ini jadi yang paling indah yang pernah dibuat. Dan itulah tadi 10 mobil JDM paling populer yang pernah ada. Sebenarnya masih ada banyak, seperti Celica Supra A70, Honda S2000, dan Toyota Aristo dengan mesin 2JZ-nya, dan masih banyak lagi. Sampai sini dulu video kali ini. Jika ada informasi yang salah, mohon dimaafkan. Seperti biasa, jika kalian suka sama video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.